Pada video kali ini kita coba akan belajar menggunakan scrolling activity, atau spesifik kita akan mencoba untuk melakukan custom pada collapsing toolbar. Nah, jadi biar ada gambarannya dulu, kita coba masuk sini ya. Klik kanan new, terus kemudian pilih activity. Nah, di sini kalau teman-teman ke galeri nanti muncul galeri, tapi kalau mau langsung di sini ada scrolling activity. Tapi kita coba cek dulu di galeri. Nah, scrolling activity itu dia ada di bagian ini dia. Jadi nanti ada FAB, floating action button, terus kemudian ada menu, terus kemudian yang ini dia bisa collapse sama expand gitu, bisa di expand atau dia bisa menjadi toolbar aja. Jadi kita coba masuk sini ya. Nah, karena fokus kita pada custom, jadi mungkin kita jangan gunakan scrolling, tapi kita langsung custom aja sesuai kebutuhan. Dan dalam kasus ini saya coba gunakan nama detail gitu. Jadi saya mau membuat halaman detail untuk sebuah aplikasi. Untuk source kita gunakan Kotlin, tapi mungkin pada video pertama kita akan banyak fokus di bagian XML-nya. Terus kemudian nanti ada video terpisah untuk pembahasan tentang coding di bagian Java-nya. Karena sebenarnya di bagian Java sama Kotlin-nya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Yang banyak ini kita di bagian XML-nya saja. Saya sudah bikin detail activity detail untuk nama layout-nya nanti. Terus kemudian untuk video kali ini kita akan menggunakan Kotlin untuk programmingnya. Nanti untuk video Java mungkin next setelah video ini, tapi akan jadi video terpisah. Jadi teman-teman yang butuh untuk code Java-nya, teman-teman bisa cek di bagian deskripsi. Tapi sekali lagi kita akan lebih banyak membahas di bagian XML-nya. Kita coba finish. Nah, untuk scrolling activity versi Android Studio Arctic Fox yang saya gunakan, dia otomatis menggunakan view binding ya. Sepertinya di salah satu videonya Last Day sudah pernah ada pembahasan tentang view binding ini, jadi mungkin tidak perlu saya bahas terlalu banyak lagi. Kemudian kita sudah bikin activity, tapi ketika di run, kali ini kan kita masih masuk ke main activity. Jadi untuk triggernya biar kita bisa pindah, kita coba buatkan di sini sebuah button. Open detail page. Nah, jadi kita cuma perlu navigate untuk pindah ke detail activity ya, intinya di sini. Biar lebih kelihatan. ID button open. Oke, ini cuma buat trigger aja. Jadi di bagian main activity kurang lebih kita tambahkan view by ID. Dia adalah sebuah button. Terus kita tambahkan ID-nya tadi. ID button open. Set on click listener. Kita pindah ke start activity. Intent this, kita pindah ke detail activity. Oke, kita pastiin dulu kita bisa pindah, jadi kita bisa run aplikasinya. Open detail page, jadi kita akan pindah ke scrolling activity yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Kita coba klik. Nah, kita pindah. Ini adalah bawaan dari scrolling activity. Jadi di sini kita memiliki sebuah collapsing toolbar, terus kemudian ada toolbar di dalamnya, terus kemudian ada bawaan FAB, tapi mungkin kita fokus ke collapsing toolbarnya aja. Terus kemudian di bawah sini ada satu lagi yaitu include content layout untuk XML-nya. Oke, jadi pada video tutorial kali ini kita akan fokus di bagian scrolling activity ini aja ya. Kita coba tutup karena kita cuman itu aja di bagian main activity. Kali ini kita fokus ke detail activity. Ketika kita membuat sebuah scrolling activity, kita coba buka layoutnya. Maka tidak seperti membuat activity biasanya. Kita akan mendapatkan dua XML. Yang pertama ada activity, yang berikutnya ada content scrolling. Nah, bahkan di sini sudah dibuatin beberapa ya untuk width yang lebih besar, disesuaikan dengan screennya.
Tapi mungkin kita nggak fokus ke bagian screen, kita akan fokus ke activity detailnya saja. Jadi kalau kita buka di sini di bagian split, terus kemudian kita coba ke bawah, di sini ada include layout. Kalau kita buka di bagian content scrollingnya, kita buka di sini. Kita coba buka yang biasa aja ya. Nah, di sini ada nested scroll view. Ada nested scroll view, terus kemudian ada layout behavior. Jadi apa yang perilaku seperti apa yang akan dilakukan oleh si content scrolling ini gitu. Oke, jadi kalau teman-teman mau memindahkan dalam satu XML ini ke dalam jadi satu aja gitu. Jadi kalau saya sih biasanya tidak terlalu sering untuk menggunakan XML terpisah seperti ini, kecuali memang filenya banyak banget. Jadi kalau cuman sedikit aja ya biasanya saya gabungin aja jadi satu XML gitu. Jadi kalau mau ngegabungin ditaruh sini, teman-teman tidak mau menggunakan include seperti ini lagi, maka yang perlu diperhatikan untuk bagian scrolling activity ini adalah nested scroll view, terus kemudian layout behavior. Jadi ini adalah yang paling penting ya untuk kita jangan boleh ketinggalan atau tidak boleh lupa gitu. Jadi kalau misalkan kita copy seperti ini, misalkan kita tidak lagi menggunakan include, biar layout itu ya udah ada di sini aja gitu. Kita nggak perlu keluar ini lagi. Yang tidak boleh lupa adalah nested scroll view yang pertama. Karena kita sudah show in, maka show in ini bisa kita hapus. Terus konteks di sini sudah deklarasikan oleh si activity detail sendiri. Jadi ya tidak perlu detail ini lagi. Terus untuk bawaan create XML ini sudah diwakili oleh si koordinator layout di sini ya. Nah, kemudian gimana cara mengisi nested scroll view? Sama seperti biasanya, kalau di kasus ini dia kan cuman berisi text view aja. Makanya dia cukup dengan satu nested scroll view. Tapi nested scroll view dia kan cuman bisa ngebaca satu kontainer. Jadi kalau mau custom di sini teman-teman mau memberikan banyak widget, banyak komponen gitu, berarti kita tetap butuh parent layout. Misalkan kita menggunakan constraint. Nah, jadi ketika mengisi data di sini, misalkan kita isi text view, wrap content. Nah, kurang lebih sama ya. Kalau kita klik di sini, constraint-nya harus di set dulu. Oke. ID text1. Misal kita kasih padding 10 dp, sama yang di sini juga padding 10 dp. Biar kelihatan aja ini tujuannya ya. Misalkan kita tambah lagi text2, text3, ini 2, misalkan 3, terus kemudian top to bottom of ID text1. Yang di sini text2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita nggak mau pindah ke file lainnya gitu, jadi yang bisa kita lakukan adalah jangan lupa dibawa untuk bagian nested scroll view-nya. Terus kemudian layout behavior ini harus dimasukkan lagi sebagai atributnya. Baru kemudian kita set sebuah parent view. Kalau teman-teman terbiasa relative layout atau linear layout ya berarti gunakan yang biasa digunakan aja di sini. Kalau saya misalkan constraint layout, ya udah gunakan constraint layout terus baru kemudian diisi. Tapi yang poin pentingnya ada di bagian nested scroll view sama layout behavior di sini ya. Jadi kalau coba kita run, open detail page-nya, dia sudah masuk ke dalam nested scroll view. Jadi di sini sudah menjadi sebuah data ya, dan kita sudah bisa melakukan scroll seperti biasa. Jadi kalau kita perlu mengcustom atau menambahkan view lagi di dalam nested scroll view, kita tinggal tambahkan dia di dalam constraint layout ini. Jadi itu kurang lebih untuk kontennya gitu.
Kemudian poin pentingnya kan ada di bagian collapsing toolbar di sini ya. Collapsing toolbar. Nah, yang pertama yang biasa kita lakukan, biasanya kan kita memerlukan sebuah rollback atau on back press di bagian Android gitu. Untuk on back press mungkin yang di sini kita bisa gunakan bawaannya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada set support action bar. Jadi set support action bar ini sudah mengarah ke toolbar. Jadi di sini kalau diperhatikan ada toolbar, ada toolbar layout. Toolbar layout ini adalah collapsing toolbar. Jadi kalau tadi dia ke toolbar berarti dia ke sini ya, bukan ke sini karena ID dari collapsing toolbar adalah toolbar layout. Dan perlu diperhatikan di sini untuk set support action bar atau support action barnya dia tetap menggunakan toolbar. Tapi kalau teman-teman mau memberikan judul yang sudah di set di sini tadi, dia di setnya bukan di toolbar lagi, tapi di toolbar layout agar behavior collapsingnya itu tetap dapat di bagian title toolbarnya gitu. Jadi kalau mau menambahkan tadi back untuk kembali, di sini tinggal menambahkan support action bar karena set support action barnya sudah ditambahkan menjadi sebuah toolbar. Jadi di sini kan tidak tidak menggunakan bawaan ya, tapi sudah di set di bagian XML-nya. Set display home as app enable, it is set true. Ini untuk menambahkan arrow-nya. Nah, backnya sudah ada di sini ya, tapi belum ada aksinya. Untuk menambahkan aksinya, kita bisa tambahkan on support navigate up. Nah, dia ada boolean return. Kita tambahkan di sini. Jadi di sini activity life cycle-nya on back press ketika di back ya berarti dia finish gitu. Jadi kita bisa menggunakan bawaannya aja on back press. Jadi ini otomatis memberikan aksi kepada set display home as enable atau yang sudah kita munculkan tadi untuk panah backnya. Nah, jadi kalau kita back, nah dia kembali ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi on back press ini sama seperti yang ada di sini. Oke, jadi backnya sudah, kemudian title. Nah, titelnya yang di sini yang digunakan adalah toolbar layout, bukan toolbar, tapi di bagian collapsing toolbar gitu. Jadi kalau mau menambahkan judul, nah kita tambahkan di toolbar layout. Toolbar layout ini mengarah ke collapsing toolbar layout. Karena di sini sudah di set toolbar ID, dia kembali ke toolbar gitu. Jadi di sini misalkan mau diganti last day Indonesia. Kita coba run. Nah, last day Indonesia ya. Bukan di bagian toolbarnya, tapi di bagian collapsing toolbar. Jadi dia otomatis sudah mengikuti. Nah, berikutnya gimana cara kita mengcustom yang ada di dalam sini gitu, di dalam toolbar ini. Kalau kita kembali, maka kita akan memiliki sebuah toolbar. Jadi toolbar ini dia ada mode collapse-nya yaitu pin. Jadi dia dipin di atas kalau ketika kita sudah melakukan scroll gitu. Terus kemudian untuk hack yang digunakan itu ada di bagian layout hack, di bagian app bar layout. Jadi kalau dilihat di sini ada 180 dp. Jadi kalau misalkan mau diganti di sini ya, kita ganti dia menjadi 300 misalkan. Nah, maka otomatis dia memperpanjang gitu. Ketika kita run, nah dia sudah lebih panjang ya. Lebih panjang, terus kemudian kita mau mengisi konten di bagian sini. Nah, sebelum kita masuk sini, saya sudah siapkan sebuah gambar kurang lebih seperti ini ya, Android. Saya coba copy, saya taruh di bagian drawable. Drawable saya pilih yang drawable, bukan drawable V24. Nah, namanya mungkin lebih jelas ya, image underscore Android. Oke. Nah, maka di sini saya mau menambahkan sebuah custom gitu. Sebuah custom yaitu sebuah gambar saya, terus yang jadi judul tadi bukan lagi tidak lagi menjadi seperti ini, tapi dia ada di sebelahnya gambar, terus kemudian satu lagi sebuah subtitle gitu. Jadi kurang lebih kalau diterapkan nantinya bahwa di
collapsing toolbar, dia akan memunculkan nama saya seperti ini. Nah, tapi nanti dia menjadi ketika di scroll seperti ini dia udah benar, tapi ketika di expand seharusnya dia ada gambar, terus ada nama saya ada di sebelahnya, terus ada subtitle untuk title saya gitu. Jadi untuk melakukan hal tersebut, kita pastikan di sini untuk height-nya kita tetapkan dulu ya 125 dp. 125 dp ini kita tambahkan sebuah constraint layout baru di sini. Constraint layout baru match parent. Nah, di sini di set sama 125 dp mengikuti height app bar layoutnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau dinamis dan sudah yakin bahwa kontennya bisa agak panjang, paling tidak lebih dari 180 dp, mungkin ya udah set wrap content aja gitu, karena kalau sudah yakin di sini ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan di dalam sini kurang lebih sama seperti yang ada di sini tadi. Nah, misalkan kita tambahkan, nah di sini kita tambahkan sebuah image view, terus kemudian kita tambahkan source image Android. Nah, kita punya image Android 100 dp. Adjust view bounds, tidak ngefek ya, 150 kalau gitu. Image, terus kemudian name, terus kemudian satu lagi role. Role di sini adalah Android developer. Terus kemudian satu teks di sini ada nama saya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, kita kasih jangan padding di sini ya. Mungkin kita setnya dari sini aja. Margin start 16 dp. Nah, kemudian untuk dua nama tadi dia ada di sebelahnya image. Start to end of image. Baru kemudian start to end of ini sama juga. Cuman bedanya untuk role top to bottom of ID name. Nah, biar dia posisinya ada di tengah. Jadi untuk image ini dia kan sudah top parent ke bagian constraint. Jadi di bagian bottomnya juga kita set bottom to bottom of. Nah, jadi dia pas ada di tengah. Dan yang kita lakukan untuk dua ini kurang lebih sebenarnya sama ya. Kurang lebih sama. Jadi yang perlu kita lakukan adalah dia top of bottom to top of ID. Kita kembalikan ke role. Sedangkan untuk yang ini bottom to bottom of parent. Nah, biar dia dempet, kita tambahkan di yang paling atas itu chain style untuk vertikalnya packet. Nah, jadi dia pas di tengah. Jadi mungkin yang di sini untuk role kita gunakan text size 10 sp lebih kecil. Untuk yang ini mungkin kita tambahkan menjadi text stylenya menjadi bold. Nah, oke. Jadi kurang lebih kita sudah melakukan custom seperti ini ya. Jadi kalau mau mengakses image, mau mengubah image dari Kotlin ya kurang lebih sama. Set aja sesuai nama ID yang ada di image view ini, sama seperti di bagian text view ini. Kemudian nanti nama ini dia akan menjadi title pada saat collapsing toolbar. Dan kemudian yang perlu kita set juga yang tidak boleh lupa adalah collapsing modenya. Jadi kalau tadi untuk toolbar dia di set sebagai pin. Jadi ketika collapse dia akan dipin di atas ya. Seperti ini. Nah, dia dalam mode pin. Nah, sedangkan untuk konten ini kita set juga tapi modelnya adalah parallax. Dia akan menutup gitu. Collapsing mode parallax. Jadi ketika ditutup ya dia akan ketutup gitu.
Sekarang kita coba run dulu. Ketika kita open detail page, nah di sini kita sudah memiliki nama sebenarnya, Muhammad Irsad, Android developer, dan kita sudah memiliki image. Jadi kita terganggu dengan title dari toolbarnya kan ya. Ketika di scroll, nah sebenarnya gambar di belakang ini sudah hilang. Jadi untuk posisi toolbar ketika kita melakukan collapse itu sudah benar, tapi ketika di expand dia salah gitu ya. Jadi seharusnya kan nama ini sudah diwakili nama saya yang sudah di set melalui text view tadi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah biar lebih jelas mungkin text color di sini kita gunakan white Android. Yang di sini juga. Kita coba. Nah, di sini dia sudah putih ya. Jadi kalau ditutup sebenarnya sudah benar. Ketika di expand dia seharusnya hilang. Jadi nama ini diwakili oleh name ini aja. Text name, di sini ada text role. Coba kita implementasi beneran di bagian activity. Jadi kita lengkapi aja. Di sini image avatar sih. Image avatar. Oke, jadi kalau sudah selesai kita kembali ke detail activity. Nah, kali ini di bagian toolbar layout, untuk toolbar layout ini adalah collapsing toolbar. Terus kemudian constraint ini adalah kontainer yang barusan kita masukkan. Kemudian kita memiliki satu lagi yaitu toolbar ketika dilakukan pin. Dan satu lagi sebenarnya yang kita miliki di sini adalah app bar layout yang menjadi parent view dari collapsing toolbar dan toolbar yang kita gunakan. Jadi aksi yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan listener dari app bar layout ini, yang mana ID-nya di sini adalah app bar. Jadi kalau menggunakan view binding kurang lebih jadinya binding app bar, terus kemudian kita tambahkan add on offset change listener. Nah, di sini kita pilih yang mana ya? Nah, mungkin kita pilih yang ini ya. Ada app bar layout sama vertical offset. Nah, ini sebenarnya agak tricky, tapi menurut saya cukup membantu ya untuk teman-teman yang melakukan implementasi custom gitu. Dia ada error kenapa ya? Kita coba ulangin ya. Add. Sepertinya untuk kita nggak bisa langsung ya, tapi coba kita terapkan yang ini aja. Yang mana ya? Kayaknya yang ini. Enter, terus kemudian kita tambahkan app bar layout. Ada on off change listener. Yang ini kayaknya. Nah, yang ini ya, yang langsung kurung kurawal, kita enter. Nah, baru kemudian kita enter lagi. Kalau kurang jelas, mungkin seperti ini. Nah, dari vertical offset, kita cuman perlu mendapatkan status ketika dia collapse atau ditutup dan ketika expand gitu, ketika dibuka gitu. Jadi dibuka ditutup itu kalau seperti ini dia posisinya collapse, kalau seperti ini dia expand gitu. Jadi kita cuman perlu status ini aja untuk melakukan set pada view apa yang perlu kita munculkan dan view apa yang perlu kita sembunyikan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk dapetin datanya kita bisa dapetin dari if abs integer Kotlin, terus kemudian vertical offset dikurangi app bar layout, ngambil dari sini ya, app bar layout dot total scroll range sama dengan 0. Oke.
Di sini kita punya collapsing, jadi coba kita kalau yang pertama ini vertical offset sama dengan 0, seharusnya dia collapse sih. Atau kita cek aja ya, kalaupun salah nanti kita edit lagi. Ini kepanjangan kayaknya. Detail activity. Oke. Else biar spesifiknya. Nanti log ini kita tambahkan di bagian log chat. Terus kita arahkan ke error, terus kita cek di sini. Ini kurang tahu salah apa benar sih, tapi kita cek dulu aja ya. Kita coba run. Kita coba di sini lognya sudah ya. Open. Nah, dia lagi expand nih, lagi expand sesuai di sini ya, lagi dibuka, lagi expanded. Kalau kita tutup, nah kita dapat nih collapse. Jadi kita sudah dapat data ketika dia ditutup gitu. Ketika dia dibuka, nah kita dapat ya. Jadi kita tinggal memainkan view yang ada di collapsing toolbar menggunakan trigger ini gitu. Jadi ketika collapse, jadi ada di sini. Nah, sedangkan yang ada di sini ketika expanded, ketika dibuka gitu. Ketika collapse, apa yang perlu kita lakukan? Tidak perlu dilakukan sih ya. Ketika tidak perlu dilakukan, tapi ketika dibuka kita mau ngapain gitu. Nah, yang bisa kita lakukan ketika expand adalah mengubah titlenya. Mana tadi? Kita mungkin kita set dulu ya, nama sama role sama image ini mungkin nggak perlu sih. Tapi kalau mau di set kurang lebih jadinya seperti ini. Kita coba FAB ini mungkin kita tutup dulu aja ya. Atau kita tutup. Kita tutup lah. Set support action bar. Intinya bawaannya kita tutup aja. Kita tutup set support action bar. Kita tidak menggunakan bawaan intinya. Kecuali yang bagian binding. Ini untuk view binding. Nah, jadi ini kita pakai gitu. Tapi untuk bawaan yang lain kita tutup aja semua. Kita fokus ke yang kita punya aja dulu gitu. Di sini ada file name, my name gitu. My name. Terus kemudian ada my role. Tadi kan ada role ya. Content creator, biar ada bedanya kayak yang tadi. Terus kemudian file avatar. Nah, ini gambar kita cuma satu nih. Jadi ya udah air drawable image Android. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu kita set data-datanya kalau kita mau ngambil data ngambil view dari activity detail tadi. Jadi kita punya image avatar, text name sama text role. Nah, untuk set datanya kita taruh di bawah set support action bar ini aja. Jadi biar kelihatan kalau kita lagi set data. Binding image avatar, set image drawable. Kita kasih avatar. Sepertinya harus menggunakan konteks kompat. Get drawable this avatar. Nah, kemudian tadi avatar, kemudian text name dot text sama dengan my name. Jadi seolah-olah data ini dinamis gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ganti tinggal ganti di bagian sini aja. Terus kemudian text role. Kalau tadi kan hardcode-nya Android developer, ini diubah menjadi my role. Nah, yang perlu kita tambahkan lagi adalah di sini ini tadi ada di bagian toolbar layout. Ini adalah collapsing toolbar. Dia akan menjadi my name, menjadi nama saya gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Di sini kita set dia di bagian app bar layout. Ketika collapse,
toolbar layout title sama dengan dia ngambil nama saya, my name. Nah, tapi ketika di expand kita hapus lagi. Nah, jadi ketika di expand seperti ini, dia kan kehapus gitu. Jadi view-nya bisa fokus di bagian sini aja. Nah, cuman tinggal seperti ini ya. Nah, harusnya tinggal memainkan di bagian toolbar layout-nya saja. Kita coba run. Kita coba buka ya. Nah, sekarang dia lagi expand. Jadi untuk ketika expanded itu titelnya kita hapus. Jadi sebenarnya dia ada gitu. Tapi kan sudah diwakili oleh text view yang sudah kita buat. Jadi kita tidak perlu menampilkan titelnya. Tapi ketika kita tutup, maka yang tadi yang di belakang kan dia parallax. Jadi otomatis hilang gitu ketika mode collapsing atau mode pin dari toolbarnya. Jadi ketika sudah di pin atau di collapse gitu, titelnya kita set lagi di bagian toolbar layout atau collapsing toolbar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan custom. Jadi intinya ada di bagian container constraint dan height yang sudah kita atur tadi. Jadi apapun yang mau teman-teman ubah, tinggal teman-teman masuk ke bagian constraint layout yang ada di bagian sini. Terus kurang lebih untuk set datanya sama persis ya seperti set data pada umumnya. Gini itu aja untuk video custom scrolling activity menggunakan collapsing toolbar. Nanti akan ada video untuk pembahasan Java-nya, tapi mungkin tidak akan saya ulangi untuk pembahasan XML-nya. Saya Irsad dari LastD, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.